Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Richard Darmawan. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Juni, kita akan coba membahas beberapa saham-saham dari grup Panin yang pada semingguan terakhir atau beberapa waktu terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan ya teman-teman. Jadi kita akan coba lihat apakah masih ada peluang untuk naik, atau kita coba cari area-area support terdekat untuk kita bisa coba entry ya teman-teman. Yang pertama kita akan coba bahas dari PNBS. Seperti yang teman-teman lihat di layar, saham PNBS kemarin naik 28,36%. Volumenya juga luar biasa besar. Terbesar bahkan dari kapan nih? Dari sekitar bulan Juli tahun lalu volumenya lumayan besar, tapi kemarin besar banget dan breakout beberapa area resisten di area 70, 79 dan yang terdekat resisten yang akan dituju ada di area 97. Saham PNBS ini kalau kita lihat dari daily masih bisa kelihatan ya teman-teman area support resistnya. Tapi kalau teman-teman lihat saham-saham yang lain dari grup Panin, itu saking kencangnya naik sahamnya sampai support resistnya tuh agak sedikit jauh. Ini dari chart daily, jadi kalau teman-teman besok mau entry, boleh entry di area 78 sampai area 74 ya teman-teman. Di sini layak buat jadi area support. Dari area 79, 78 sampai area terakhir di 76, 75 masih boleh. Kalau misalnya lanjut naik, mau buy on breakout, boleh buy kalau dia breakout di 97. Tapi kalau misalnya 97-nya ketahan, ya moga-moga jadi inverted head and shoulders ya teman-teman. Tapi kalau langsung di breakout, ya kita juga cuma bisa ngikutin apa kata market aja. Kita akan coba hapus dan kita akan coba analisa dari mingguannya. Ya, kita bisa lihat saham PNBS ini secara tren memang masih downtrend. Tapi minggu kemarin ada spike volume, jadi di 2 minggu terakhir candlenya lumayan bagus. Untuk resisten dari mingguannya yang terdekat di area 103. Tadi kita bisa pakai area support terdekat di daily-nya. Kita bisa pakai area 79 ya teman-teman. Kita coba tulis di sini. Support dari area 79 sampai 75. Kalau misalnya misal besok ada retest area support terdekat ya teman-teman. Saham yang kedua kita akan bahas adalah saham dari PNBN. PNBN ditutup hari perdagangan terakhir 10,46%. Volumenya juga luar biasa besar. Impulsif naik ke atas dari ini terbesar dari 18 April. Dari 18 April kita coba lihat udah naik sekitar 133%. Kalau kayak gini kita nyari area support dan resistnya lumayan jauh. Kalau kita pakai candle daily kita bisa deket-deket area sini 1500-an sampai 1480. Tapi saya mau coba kita analisa pakai yang monthly ataupun yang weekly ya teman-teman, supaya lebih kelihatan jelas ya. Nah kalau dari weekly nih kelihatan jelas nih. Kemarin itu berhasil break area resisten dari saham PNBN. Resistennya di area sini 1670. Untuk area support terdekat dari saham PNBN kita bisa pakai area sini di 1490. Jadi kalau besok koreksi ke area 1490 boleh dicoba perhatikan.
Kita coba tulis di sini. Support 1525 sampai 1470. Kalau kita lihat sekilas, ada pola double bottom yang udah breakout. Breakoutnya langsung kenceng banget larinya. Ini adalah bottom yang pertama dan di sampingnya adalah bottom yang kedua. Bottom 1. Ini adalah bottom 2. Dan kalau kita ukur target kenaikannya, kita bisa ukur dari sini sampai ke area neckline di area 1255. Kita copy paste. Saat ini memang saham PNBN sedang berusaha menyelesaikan kenaikannya, masih bisa naik di area sini 1890. Jadi kalau PNBN besok akan menyelesaikan area targetnya dari double bottomnya, ini adalah bottom yang pertama dan ini adalah bottom yang kedua. Targetnya di 1890. Untuk area support terdekat bisa pakai area support yang ada di sini. Sekarang posisinya udah breakout resisten, kita harus tunggu apakah berhasil melanjutkan kenaikan atau breakoutnya ini false dan untuk retest area support terdekat. Volumenya sih kita bisa lihat luar biasa besar ya teman-teman, beberapa hari ke belakang. Saham ketiga yang akan kita bahas adalah saham PNIN. PNIN kita pakai chart weekly aja. Kita lihat sudah breakout juga dari area resistennya. Resistennya di area 945. Kita lihat minggu ini volumenya gede banget. Ini adalah double bottom juga. Ini adalah bottom yang pertama. Dan yang di sampingnya adalah bottom yang kedua. Kita akan coba ukur kenaikannya dari saham PNIN ini. Low yang ada di bawah sampai area neckline. Kita copy paste. Ada kemungkinan bisa naik sampai area resisten berikutnya. Resisten berikutnya itu ada di area sini. Yap, kurang lebih di 1340. Sekaligus area resisten. Kalau mau entry saham PNIN, kita bisa coba beli pada saat retest neckline ya teman-teman. Kita akan hapus dulu. Kita akan tuliskan area supportnya. Kita bisa beli pas retest neckline di 1945. Atau kita tunggu sedikit agak di bawah, yaitu di area sini 850 sampai 825. Ini area supportnya. Untuk area neckline-nya di sekitar 945 ya teman-teman. 945 sampai area 910 masih boleh. Jadi kalau misalnya dia lanjut dulu naik ke atas sedikit lalu retest area neckline. Kalau bertahan bahkan sampai retest ke area 820 masih oke banget. Lalu akan melanjutkan kenaikan menuju area targetnya di sekitar 1340. Saham keempat yang akan kita bahas adalah PANS. PANS kita pakai chart weekly juga. PANS kemarin udah breakout area resisten juga. Resistennya di area 1580, closingnya di 1600.
Secara trendline saham PANS ini masih uptrend. Secara tren masih uptrend. Kemarin sempat kena area trendline-nya dan masih oke. Untuk area resisten terdekat yang akan dituju bisa pakai high yang ada di sini di area 1835. Dan kalau ini benar membentuk triangle, kita bisa tarik agak panjangan ke sini. Kita bisa ukur target kenaikannya dari sini ya teman-teman. Dari low yang ada di bawah, kita ukur sampai area sini. Kita copy paste, kita letakkan di area breakout-nya. Harusnya naiknya masih lumayan panjang sih nafasnya. Bisa naik sampai ke area sekitar 2.500-an ya untuk saham PANS. Nah, di sini. Kita lihat volumenya juga lumayan walaupun gak gede-gede banget. Udah breakout area resistannya. Kita tunggu apakah bisa melanjutkan kenaikan sampai resisten terdekat, bahkan melanjutkan target kenaikannya. Untuk area support terdekat dari saham PANS, kita bisa pakai area ini ya teman-teman. Area sekitar 1520 sampai area 1500. Jadi kalau koreksi sampai ke area 1500 masih oke banget. Atau bahkan kalau dia sampai ke area trendline-nya di area 1400 juga masih oke banget ya teman-teman untuk PANS ini. Karena kalau kita lihat targetnya harusnya masih bisa naik jauh. Yang terakhir PNLF, Panin Financial. Nah, ini lebih luar biasa lagi. Double bottom, bahkan sudah menyelesaikan target kenaikannya. Ini bottom yang pertama, bottom yang kedua, breakout kenceng banget volumenya dan udah kita ukur target kenaikannya. Harusnya sih ini udah selesai ya. Dari low yang ada di bawah sampai ke area neckline, kita copy paste. Yap, sebenarnya ini udah selesai. Pas berada di area 398, 400. High-nya kemarin 402. Yap, secara nggak langsung PNLF ini udah menyelesaikan kenaikannya. Kita bisa tunggu area koreksinya. Sorry, kita turunnya sedikit ke 400. Yap, di sini. Yap, udah menyelesaikan target kenaikannya. Untuk area support terdekat, kita bisa pakai area yang ada di sini dari 380. Area 360 sampai area 348. Ini bisa kita jadikan area support. (360 sampai 348). Bahkan kalau dia sampai turun ke area neckline di 274 sebenarnya masih oke ya teman-teman. Karena setelah naik belum ada retest area neckline-nya langsung menyelesaikan target kenaikan. Jadi total kita ada bahas 5 saham di PNBS, PNBN, PNIN, PANS, dan PNLF. Yang masih enak untuk dilihat pakai chart daily hanya PNBS. Kalau yang lain chart daily-nya sedikit susah karena jaraknya jauh banget dengan support terdekat.
Kayak gini kan kita nyari support terdekatnya ya di area 290. Jadi mirip-mirip sih kalau kita mau pakai chart weekly juga karena naiknya kenceng banget. Jadi total ada 5 saham. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebut bukan ajakan menjual atau membeli. Semua bertujuan untuk melakukan edukasi dan analisa. Silahkan teman-teman analisa sendiri. Apakah saham-saham yang saya sebutkan menarik? Kalau menarik, silahkan ditentukan area entry dan area exitnya. Juga ditentukan jumlah lot yang akan dibeli, sehingga tidak menimbulkan kerugian yang signifikan kalau misalnya ada kesalahan entry. Tuliskan pertanyaan di kolom komentar kalau teman-teman punya pertanyaan atau saham-saham yang mau dianalisa. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat bermalam minggu. Terima kasih.